Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam presisi, tapi pun. Ya pun. Yang kami hormati, yang terhormat teman-teman awak media se-Kabupaten Pringsewu, teman-teman Satreskrim, Kapolres dan jajaran personil Polres Pringsewu yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia hidayah, nikmat iman, nikmat kekuatan, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas masing-masing yang intinya adalah untuk kebaikan masyarakat di Kabupaten Pringsewu. Rekan-rekan sekalian, kami buka pagi ini, kami sengaja mengundang Bapak Ibu awak media sekalian untuk kita akan melakukan rilis perkara persetubuhan terhadap anak. Perkara ini sangat menarik sehingga menurut kami penting dan harapan kami tentu besar tidak terjadi lagi di wilayah khususnya Kabupaten Pringsewu dan pada umumnya di wilayah Lampung dan di Indonesia. Jadi untuk kali ini kita menyampaikan, kita mendapat informasi tentang adanya dugaan persetubuhan terhadap anak. Kita dalami dan kita bisa pastikan bahwa memang kejadian itu terjadi. Kemudian untuk yang kita sudah amankan yaitu M bin D yang adalah tidak lain merupakan ayah kandung dari si korban, kita sebut saja Mawar. Kejadian tersebut terjadi di wilayah Pringsewu dan tidak hanya satu kali, jadi sudah berulang kali. Kejadian rentangnya juga cukup lama, antara bulan Juni 2021 sampai dengan Mei 2022. Dan dalam satu hari tersangka ini bisa menyetubuhi si korban lebih dari satu kali. Ini sangat miris, ya kita berharap tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Dalam rentang waktu kurang lebih 1 tahun melakukan tindakan tersebut kepada sang korban atau si yang bersangkutan kebetulan memang posisinya berpisah dengan istri. Kemudian sang anak ini ikut dengan si pelaku, sehingga mungkin si tersangka tidak mampu menahan hawa nafsu melakukan kepada anak. Untuk modus atau cara yang dilakukan adalah tersangka memerintahkan atau menyuruh anaknya untuk masuk ke dalam kamar, di mana di rumah tersebut hanya tinggal berdua, kemudian mengunci kamar, kemudian melakukan pengancaman terhadap sang korban dengan kadang menggunakan sebilah pisau atau ancaman fisik lainnya, sehingga sang korban dalam tekanan mematuhi perintah dari si tersangka. Kemudian dilakukan persetubuhan tersebut. Dapat kami amankan sejauh ini adalah ada sebilah pisau, kemudian 1 helai celana training berwarna biru, 1 helai kemeja lengan panjang warna merah dengan motif kotak-kotak, dan 1 helai celana dalam berwarna biru. Tersangka ini kami jerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Rekan-rekan sekalian, ini sangat miris, saya sampaikan tadi bahwa ini masih terjadi di wilayah kita. Kekerasan atau mungkin persetubuhan terhadap anak sendiri, kami sangat berharap dengan bantuan teman-teman dari media, hal-hal yang seperti ini ke depan sudah tidak terjadi lagi. Tentunya nanti bisa saling komunikasi, tidak sampai di sini. Kita tidak hanya melakukan penindakan terhadap tersangka ini, tentunya ke depan kami akan melakukan aksi-aksi
dengan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait supaya hal-hal yang miris seperti ini tidak terjadi lagi di Kabupaten Pringsewu. Untuk korban juga kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Sosial, PTDA, TPA di Kabupaten untuk memberikan trauma healing kepada korban. Mudah-mudahan sang korban tidak terlalu terganggu psikisnya dan bisa melanjutkan hidup seperti biasa. Demikian rekan-rekan yang bisa kami sampaikan, nanti bisa ditindaklanjuti, mungkin ada sesi wawancara dengan pelaku dan lain sebagainya. Baik, jadi ada keterangan juga dari korban adik Mawar menyampaikan bahwa dirinya sempat dijual oleh tersangka ini, ya, dengan modus atau dengan alasan bahwa yang bersangkutan ini berhutang kepada kawannya, ya. Untuk kejelasannya kepastiannya kami masih dalami. Untuk alat bukti yang cukup bila terpenuhi maka akan kami lapis juga dengan Undang-Undang Perdagangan Manusia. Jadi yang bersangkutan ini, keterangan dari korban bahwa korban sempat dijual kepada kawannya. Artinya sudah terjadi. Kalau keterangan korban memang sudah terjadi, cuma kita belum mendapatkan alat bukti yang cukup sehingga sampai saat ini masih kita jerat dengan persetubuhan kepada anak di bawah umur. Tapi pada saat nanti kami memiliki alat bukti yang cukup, tentunya akan kami lapis dengan Undang-Undang Perdagangan Manusia. Kalau pengakuan korban Pak sudah berapa kali dijual? Pernah satu kali karena hutang. Dengan orang Pringsewu saja. Orang Pringsewu. Nanti yang beli ditangkap juga Pak? Ya, kalau memang terbukti, alat buktinya cukup, tentunya kita akan melakukan tindakan hukum. Apa Pak perasaannya Pak nyusurin anak sendiri Pak? Hah? Kok enak Pak? Oh enak Pak. Bapak, seharusnya udah Pak ya? Udah Pak? Udah berapa lama Pak?